pesta babi itu biasa ya. Tapi saya lihat dari 1 jam 30 menit tadi yang ada di situ adalah provokasi saja. Dalam arti selalu mengedepankan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah. Saya bertanya dulu, yang buat film ini cinta ke Papua enggak? Ya. Memandang Papua itu tidak cukup dari satu sudut saja ya. Kompleks dan banyak hal yang harus jadi pertimbangan ya. Di sini yang tidak berimbang masalah film itu tadi ya. Di sini tidak memunculkan apa saja yang dilakukan pemerintahan dari mulai presiden sebelumnya sampai presiden Prabowo saat ini. Itu seolah-olah pemerintah itu tidak punya prestasi di Papua ya. Padahal kita harus akui bahwa dari Sorong sampai Jayapura itu sudah tembus jalannya. Dan saya yakin ke depannya setelah terbukanya perkebunan kelapa sawit maupun sawah baru, saya yakin ke depannya Papua pun bisa mengimbangi provinsi-provinsi lainnya. Pesta babi itu biasa ya. Tapi saya lihat dari 1 jam 30 menit tadi yang ada di situ adalah provokasi saja. Dalam arti selalu mengedepankan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah menurut kacamata dari mereka saja. Ya, ini tidak boleh terjadi karena pemahaman dari film ini, nggak semua orang yang nonton film ini bisa memahami maksud dan tujuan dari adegan-adegan yang ada di film itu. Ya, Prabowo merangkul semuanya. Prabowo merangkul semuanya. Kalaupun terjadi kekurangan-kekurangan, tentu akan menjadi evaluasi supaya kedepannya bisa ditingkatkan. Jadi intinya saya garis bawahi bahwa apa yang dilakukan pemerintah di Papua harus diapresiasi juga dong ya. Jangan semua salah. Makanya saya sampaikan tadi, ini yang membuat film ini dia cinta Papua atau menginginkan perpecahan di Papua yang pertama. Ya, ini karya seni kita hargai. Ya, dia punya prestasi bisa membuat film dokumenter yang mungkin enak dilihat bagi orang yang tidak suka dengan pemerintahan, tidak suka dengan Papua. Tapi bagi orang yang ngerti Papua, saya dalam 1 tahun ini saja saya itu sudah 4 kali saya ke Papua. Saya jalan kemana-mana, saya ngerti ya. Dalam sebuah pembangunan pro dan kontra itu biasa. Ya, masalah pasti ada. Dan saya yakin pemerintah juga pasti sudah menyiapkan solusi-solusi supaya apa? Yang kontra itu bisa dirangkul, yang pro ya kita tetap rangkul juga, dalam arti pro dan kontras dalam pembangunan itu biasa. Ya. Tapi tadi Anda sebutkan filmnya provokatif, mungkin contohnya bisa Anda sebutkan bagian mana yang provokatif, Bang? Provokatif contohnya gini lah, ada beberapa masyarakat yang takut kehilangan mata pencaharian, yang tadinya biasa berburu, dengan hutan dibabat jadi sawit maupun sawah, mereka nggak bisa hidup. Ya, itu kan provokasi dalam arti pemerintah pasti memikirkan, ya sama. Saya sepakat dengan disampaikan Bang Emrus. Bang siapa tadi itu? Bang Siombing bahwa dalam arti komunikasi harus dilakukan, ya. Tapi yang jelas itu tadi provokasi tadi itu saya bilang, nggak semua orang memahami film ini sama dengan satu orang dengan satu lainnya, ya. Kita wajib mengedukasi masyarakat Papua, ya, karena kita menginginkan Papua ini adalah provinsi terluar, paling timur, ya. Kita harus manjakan, kita harus rangkul, supaya apa? Pembangunan merata dari Sabang sampai Merauke, ya. Kita bisa bayangkan, Papua ini provinsi paling timur, ya. Ya. Kita paham membangun sebuah provinsi seperti Papua yang geografinya juga lumayan berat, ya, tentu tidak bisa labim, ya. Kalaupun ada kekurangan itu pasti. Makanya kita butuhkan pengamat-pengamat juga untuk memberi kontribusi positif untuk pemerintahan. Tapi jangan gara-gara presidennya Prabowo semua yang dilakukan Prabowo salah. Ya, Pak Prabowo ada kekurangan itu pasti. Makanya pengamat-pengamat inilah yang bisa memberi kontribusi, ya. Kita semua butuh seperti Pak Siombing, Bang Rey ini, ya. Dan yang lainnya tentunya kita butuhkan. Tapi paling tidak
ayo kita jujur, Indonesia kan banyak orang pinter Pak. Yang kurang itu jujur dan patriotik ya. Berarti yang Anda lihat dari film ini tidak 100% fakta. Fakta tidak ada diungkap di situ. Fakta tidak ada diungkap. Yang diungkap itu fakta versi mereka, pembuat film. Terkait dengan deforestasi, itu memang tidak ada atau Ada, fakta? memang deforestasi ada. Deforestasi ada, fakta berarti. Fakta Oke. itu pembukaan hutan itu fakta. Oke. Tapi dengan dibukanya sawit dan ini ya dan sawit dan sawah tadi, tentunya pemerintah sudah ngitung luas hutan di Papua itu berapa hektar. Kita buka cuma sebagian aja ya. Sebagian itu 2,5 juta. 2,5 juta itu. Oke. Dan kita yakin gini loh. Dengan swasembada pangan setelah dibuka, dengan swasembada energi, tentu itu akan meringankan juga rakyat Indonesia ya. Konsekuensi dari pembangunan itu biasa logis itu. Iya. Yang setuju banyak, yang nggak setuju banyak ya. Tinggal bagaimana kita memandang bahwa sesuatu yang kurang baik kita perbaiki, yang kurang kita tambah, yang terlalu over ya kita kurangi juga. Ya intinya Papua itu butuh perhatian khusus dari pemerintah, itu harus, makanya ada Otsus, ada Badan Percepatan Pembangunan Papua. Ini kan program pemerintah yang akan digalakkan ke depannya. Saya yakin selama kita sepakat, Papua akan lebih maju cepat, bisa ngimbangi provinsi lainnya. Saya rasa itu ya. Oke, berarti PSN itu berarti memang salah satu proyek yang memang bisa membangun Papua dan juga masyarakatnya ya? Pasti. Oke, saya mau tanya Prof Musta, tadi dikatakan di film Pesta Babi ini sangat provokatif begitu ya. Bahkan ada fakta yang diambil hanya dari pembuat film itu saja. Tidak 100% fakta di lapangan. Menurut Prof seperti apa? Ya, terima kasih banyak. Pertama saya ingin mengatakan bahwa film ini cuma menggambarkan semacam gunung es dari fakta, ada 3 hal ya. Fakta peminggiran masyarakat adat, pengrusakan alam, dan orientasi pembangunan yang semakin tidak manusiawi. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi ini dari dekade ke dekade berikutnya perbaikan untuk Papua itu belum signifikan. Jadi saya melihat bahwa terutama saya melihat dari perspektif perempuan dan anak ya, karena itulah kelompok yang paling terdampak dari kegiatan pembangunan seperti yang diungkapkan dalam film. Jadi film itu sebenarnya hanya mengungkap satu titik di antara mungkin ratusan titik di Indonesia. Di Jawa misalnya bagaimana masyarakat Kendeng, ya masyarakat Samin mengalami proses-proses pengrusakan alam. Di Jambi, di Sumatera Utara yang kemarin banjir, Aceh, coba perhatikan seperti apa kondisi pengrusakan alam di sana. Nah, tetapi itu tidak menarik. Kenapa? Karena Papua ini adalah sebuah wilayah yang secara geopolitik itu sangat seksi. Itu problemnya. Jadi menurut saya ke depan ini adalah bagaimana kita semua berusaha untuk ya terutama kita mendorong ya pemerintah kita. Ini karena kita cinta pada pemerintah ya. Mendorong pemerintah supaya pemerintah itu mengubah paradigma pembangunannya. Karena semua kerusakan-kerusakan alam yang terjadi dalam atas dasar pembangunan. Saya kadang-kadang bertanya pembangunan itu untuk siapa? Karena kalau kita melihat ya Freeport aja yang sudah puluhan tahun di sana itu nggak mengubah apa-apa terhadap orang Papua asli. Oke, tapi bisa Anda jelaskan terkait tadi geopolitik yang sangat seksi. Itu maksudnya apa? Maksudnya karena adalah Papua itu tahu nggak? Itu adalah wilayahnya itu lebih besar dari negara Jepang. 2 kali lebih luas Pulau Jawa. Sementara penduduknya itu cuma 5 juta. Bayangkan setengah dari penduduk Jakarta. Kok nggak bisa sih membuat mereka sejahtera? Terus terangnya saya akan bicara tentang fakta-fakta bagaimana stunting ya anak nih di Papua. Saya berharap film itu mengangkat secara lebih konkret, tapi ternyata enggak ya. Jadi menurut saya sebenarnya film ini tidak seharusnya populer seperti sekarang, karena sebelumnya juga sudah ada film Pesta Babi yang di NTT itu, tapi kenapa itu nggak populer gitu kan? Tiba-tiba kok ini judulnya sama, tapi kok ini populer? Ya karena ya itu tadi, karena gara-gara militer, gara-gara tentara nih yang bikin
Coba nggak di Promosi secara tidak langsung ya Pak? Iya, Iksan? cobanya nggak Oke, baik. nggak dilarang kan nggak heboh kan. Jadi lain kali nggak usah lah. Jadi lebih baik dibiarkan aja masyarakat yang membaca, masyarakat yang karena masyarakat kita sudah cukup teredukasi, jadi ngerti lah ya apa yang diharapkan menjadi apakah itu provokasi, apakah itu fakta. Tapi saya ingin mengatakan pada kita semua ya, karena saya ini peneliti yang sering bolak-balik ke Papua. Papua itu semuanya. Saya ke sana, saya melihat bagaimana angka-angka kekerasan terhadap perempuan ya dalam masyarakat adat, tapi juga perempuan sebagai, jadi melihat Papua, kita harus melihat dengan kacamata orang Papua. Bagi orang Papua, alam itu adalah ruang spiritual. Alam itu adalah identitas diri. Alam itu adalah sumber kehidupan, dan ini yang kita dilihat. Sementara kita pemerintah itu masih melihat pembangunan itu orientasinya terus terang aja ya bagi kita semua. Mari kita koreksi diri ya. Karena bagi saya itu masih penting kita melakukan introspeksi diri sedalam-dalamnya untuk supaya ke depan itu nggak terjadi lagi seperti ini. Bahwa pembangunan kita itu masih berorientasi kolonialisme. Kapitalisme, dan melihat kemajuan itu, oh sudah ada jalan raya sekian kilo, sudah ada bandara, tapi pertanyaan siapa yang menikmati itu semua? Bukan penduduk asli dimanapun. Karena itu mari deh kita mengubah paradigma pembangunan yang lebih manusiawi, yang lebih memanusiakan orang-orang setempat sehingga mereka tidak mengalami kekerasan demi kekerasan. Siapapun yang melakukan pembangunan itu menurut saya adalah bagaimana kita, ada istilah yang paling tepat itu di dalam dokumen-dokumen internasional adalah free, prior, and informed consent. Jadi sebelum masuk ke dalam situ bagaimana caranya kita, nah ini para ahli komunikasi itu adalah menyampaikan kepada mereka, ini loh pembangunan ini akan membawa kebaikan buat kalian. Jadi ada semacam kebijakan yang ditandatangani oleh masyarakat setempat yang itu berdasarkan pilihan bebas yang diambil berdasarkan informasi yang konkret dan utuh terhadap Prof, sebentar, mereka. apakah penelitian Anda pada saat Anda ke Papua, pemerintah memang tidak melakukan komunikasi ketika pembangunan dilakukan? Kebanyakannya komunikasinya itu hanya dengan, misalnya ya di Papua itu di Merauke aja itu ada banyak suku, tapi mungkin suku-suku tertentu yang kelihatannya punya artinya gampang bisa dibeli, kira-kira kayak begitu. Jadi terus terang aja nih saya mengatakan seperti itu. Jadi nggak bisa kita mengatakan saya sudah bicara dengan kepala suku ini. Karena apa? Masyarakat Papua itu terdiri dari paling tidak 500-an suku. Kita mesti bicara, karena itu mesti sabar menghadapi mereka semua. Kita mesti bicara dari hati ke hati. Kalau ini pembangunan ini dilakukan, kamu dapat apa gitu. Jadi saya pikir kalau mereka disampaikan secara jelas, jadi itu free, prior and informed consent ya di dalam dokumen internasional itu dikatakan begitu. Saya kira masyarakat Papua tidak akan menolak pembangunan. Karena itu mari deh sekali lagi bagaimana caranya supaya pembangunan di suatu wilayah, terutama yang karena pembangunan kita itu menyangkut pariwisata, tambang, pembabatan hutan dengan segala macam istilah-istilah bioetanol dan sebagainya. Itu kan biasanya mengambil titik-titik wilayah adat. Ini persoalannya. Kenapa? Karena mereka kan sudah menjaga itu berabad-abad gitu loh. Pasti wilayah pariwisata yang bagus itu mesti itu adalah konsesi adat gitu kan. Nah persoalannya kenapa kok kita nggak menghargai apa yang sudah mereka lakukan? Karena jika suatu tempat itu dijaga oleh masyarakat adat itu pasti lebih asri dari tempat-tempat yang lain. Pasti itu lebih jernih sungainya. Coba deh kalian itu sekarangnya pergi ke Baduy Dalam, pasti akan melihat sungai yang bersih karena mereka menjaga. Tidak berbeda dengan Sungai Ciliwung karena nggak ada yang jaga. Karena itu mari kita menghargai masyarakat adat karena mereka lah penjaga alam ini sesungguhnya. Oke, baik. Saya mau tanya Bang Felix, Bang, pembangunan yang lebih manusiawi, apakah ketika pembangunan dilakukan standar FPIC internasional itu sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah? Iya, saya mungkin langsung tadi ya, Bu, apresiasi dengan pandangan dari Bu Musda Mulia, luar biasa. Kita tidak membantah hal itu karena memang di dalam melihat, membaca dan juga melayani pembangunan di Papua memang perlu kesabaran. Karena kan konteks sosial, setting, keragaman di Papua dengan tingkat adaptasi sosial yang sangat beragam. Itu kita sangat setuju sekali. Sehingga penting untuk komunikasi publik yang juga memang sangat sesuai dengan situasi sosial dan culture masing-masing. Kemudian yang kedua, mungkin dalam konteks film ini ya, saya langsung masuk ke poin ini bahwa
film ini sebetulnya memberi pesan simbolistik tapi juga ada substansial. Jadi kita melihat dari sisi itu. Tapi dalam pandangan saya ketika saya masuk dalam pikiran Pak Bang Dandi Laksono dan juga teman-teman produser, ini kawan-kawan juga yang membuat film ini, kami melihat bahwa sebetulnya film ini menceritakan kepada publik di tanah air bahwa berbicara tentang Papua tidak berbicara tentang masalah ketertinggalan ataupun keterbelakangan, tetapi berbicara tentang Papua adalah berbicara tentang masa depan Republik Indonesia. Berbicara tentang bahwa ini adalah Papua sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan Pasifik. Masa depan energi, masa depan pangan ada di tanah Papua. Itu menceritakan, sebenarnya saya melihat dari film kerangka yang harus kita lihat dari sisi positif dari film dokumenter ini. Tapi kemudian pesan yang mungkin kami kritisi dalam konteks simbolistik saja, film ini memberi pesan tadi, jika orang tidak mengetahui makna tadi, saudara-saudara yang mungkin setting sosial yang ada yang mayoritas maupun minoritas memaknai makna kata pesta babi. Kemudian yang kedua ada makna simbolistik salib merah yang sangat makna teologis, spiritualitas. Tapi juga kita melihat ada makna tentang bukan deforestasi tapi sebenarnya lebih pada pembukaan lahan untuk sebuah agenda strategis nasional tentang ketahanan pangan dan energi. Tapi pesan ini juga sebenarnya saudara-saudara di setanah air se-Indonesia bahwa film ini juga menceritakan tentang keindahan alam, landscape alam di tanah Papua, budaya yang begitu beragam. Sehingga mari orang-orang yang menonton, saudara-saudara di setanah air dari Aceh hingga Maluku yang yang telah nonton bisa datang ke Papua, bisa menjadi bagian di dalam konteks perputaran ekonomi atau juga bisa menjadi pionir di dalam memberikan literasi terhadap saudara-saudara di tanah Papua dan itu kita butuhkan. Itu simbolistik. Tapi kemudian yang kami melihat adalah yang sisi substansial, kami melihat dari perjalanan panjang film ini. Film ini tidak berbicara tentang 5 skin atau 5 segmentasi di dalam film ini dan tokoh-tokoh yang dipilih. Tapi kami melihat film ini membawa cerita pertama dari sejarah integrasi Irian, West Irian ke pangkuan Republik Indonesia. Ini pertama yang memberikan narasi yang lebih pandangan sepihak saja. Itu pertama, bahwa sebetulnya pemerintah dalam konteks ini ada strategi diplomasi, strategi ekonomi di tahun 50-an, kemudian strategi politik, sampai strategi pertahanan, ancaman peperangan terhadap Belanda. Jadi kami melihat ini ada sejarah panjang yang mungkin tidak dilihat bahwa hanya pandangan sepihak saja. Kemudian kedua adalah tentang bagaimana kebijakan pemerintah yang sangat beragam. Ada kebijakan pertanian, ada kebijakan pertanahan, kebijakan tentang kehutanan, kemudian kebijakan tentang kebudayaan di tanah Papua, atau tentang kebijakan tentang bagaimana kebijakan konteks peran TNI dan polisi di dalam konteks ketahanan pangan. Karena perspektif dari Bapak Presiden, Bapak Prabowo bahwa ketahanan pangan itu adalah sebenarnya ketahanan nasional yang kita lihat secara terintegrasi dalam melihat peran semua anak-anak bangsa di dalam konteks ketahanan pangan. Dan sebetulnya juga terakhir memberi pesan bahwa ada pesan-pesan yang sebenarnya menjadi penataan internal kami di pemerintah. Kami melihat di segmen kedua seorang figur Natalis, dia anak Papua, dia bertani di kawasan Tanah Miring. Dia memilih tidak menjadi seorang birokrat, tapi kemudian memilih untuk seorang petani, tapi kemudian diberi pesan situ dia beri perhatian. Saya pikir itu film memberikan pesan bahwa berarti kita pemerintah harus lebih proaktif untuk membantu saudara-saudara kita yang memang sudah turun di dunia petani. Mereka menjadi mereka yang menghidupkan kita untuk bisa makan dan sebagainya. Tapi kemudian terakhir bahwa film ini memberikan bahwa kawasan di Papua ini kawasan yang memiliki potensi untuk pangan. Kita masih impor daging sapi, kita masih impor tepung misalnya dari singkong. Tapi kemudian kita ada punya potensi beras yang sebetulnya di kawasan Merauke sudah dibuka. Selama ini perjalanan panjang di daerah transmigrasi sudah sekitar 72.000 hektar. Itu sudah cukup lama, hampir 40 tahun terakhir yang kita bisa kembangkan dalam banyak hal. Terakhir kami ingin bahwa sebetulnya banyak hal yang harus memang perlu penataan. Betul, memang membangun Papua ini perlu kesabaran, tidak bisa membalikan telapak tangan dalam sehari, tapi
tentu ini menjadi sebuah bagian untuk proses penataan ke depan. Oke. Terakhir sebetulnya dalam konteks kita memang melihat bahwa ada beberapa catatan dalam konteks pembangunan di masa lalu, sehingga di hari ini Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto telah mengeluarkan sebuah grand design percepatan pembangunan ke depan, rencana induk percepatan pembangunan Papua hingga 2041. Kemarin Desember mengeluarkan rencana aksi untuk percepatan pembangunan hingga 2029 dan masing-masing ada indikator. Berbeda dengan otonomi khusus sejak 2001 sampai 2021, kita tidak memiliki sebuah grand design percepatan pembangunan Papua, tetapi hari ini kita telah miliki sehingga jelas Papua sehatnya bagaimana, Papua cerdas bagaimana, Papua produktif bagaimana, aspek lingkungan, aspek nilai karbon, kemudian aspek pertanahan itu sudah dijelaskan, dan hari ini kami dari Komite Eksekutif Papua mencoba untuk menjaga roadmap itu terutama untuk hingga 2029. Apakah ini dikomunikasikan juga ke masyarakat ada di sana, Pak Felix? Tentu dari komite maupun dari pemerintah, dari masing-masing kementerian, komunikasi itu sudah terbangun baik dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Kemarin tanggal 11 dan 12 Mei pertemuan 6 gubernur dan 42 bupati wali kota di Setana Papua, pertemuan di Timika, dan ada sebuah kesepakatan bersama, sebuah kesepakatan percepatan pembangunan untuk Papua, kemudian penghormatan terhadap masyarakat adat, kemudian orang asli Papua, tapi juga tentang bagaimana keragaman suku dan etnik di Papua. Berarti memang jelas bahwa pemerintah ingin harmonisasi itu ada ya? Iya, kehadiran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua menjadi bagian dalam hal itu untuk tugas untuk sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi. Apakah dalam konteks regulasi, apakah dalam konteks kerangka perencanaan, kemudian dalam konteks kerangka pembiayaan yang sangat beragam dari internasional partner sampai di pembangunan desa. Ini kan topik yang sangat beragam. Kami setuju tadi dengan Bu Mulia bahwa melihat Papua kan tidak melihat dari sisi pembangunan di 6 provinsi, tapi melihat Papua dalam konteks geostrategis, geopolitik di kawasan Pasifik, sehingga tentu kami melihat bahwa tadi kita memang harus tidak menempatkan Papua sebagai daerah pinggiran, tapi harus daerah terdepan di kawasan Pasifik. Iya. Sedikit saja dari Prof, itu artinya pemerintah tidak menempatkan Papua sebagai daerah pinggiran. Saya setuju ya apa yang disampaikan oleh Bapak mewakili pemerintah. Saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya kita tuh nggak sulit ya. Kita kan mestinya kalau bisa seluruh pembangunan kita itu bertumpu kepada nilai-nilai Pancasila. Kita kan punya nih Pancasila ya. Tapi kenapa kok kita sering lupa gitu. Pancasila itu benar-benar sebuah ideologi yang menurut saya ini luar biasa ya. Para founding fathers and mothers kita. Bayangkan nih, sila pertama itu menekankan tentang pentingnya spiritualitas. Jadi bicara tentang masyarakat adat itu bicara tentang spiritualitas. Nggak boleh kita meremehkan mereka. Kadang-kadang kan timbul satu anggapan, mereka kan sedikit, ya minoritas jumlahnya. Jadi jangan lihat jumlah kalau manusia ya. Yang kedua kita melihat, dia kan terkebelakang, primitif, begitu-gitu kan. Itu suatu hal yang istilah-istilah begitu saya kira sudah harus kita hilangkan. Terus yang kedua, bagaimana kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan yang paling penting keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adakah mereka merasakan keadilan sosial itu? Karena ini yang paling di kita nih, yang paling pembangunan kita ini paling meremehkan ya istilah keadilan itu. Tapi satu hal yang ingin saya garis bawahi dari perbincangan kita hari ini adalah sebentar Prof, saya mau tanya dulu ke Bang Iwan. Bang, terkait dengan pendekatan Pancasila itu kalau dari Pak Prabowo sendiri seperti apa? Jadi gini ya, sosialisasi pasti sudah dilakukan ya. Cuma nanti diprotes lagi sama Bang Ray Rangkuti ya. Karena TNI di sana ya, selain membantu polisi menegakkan hukum, menegakkan keamanan, mereka juga itu mendekati masyarakat untuk menyampaikan program-program pemerintah pusat untuk di daerah. Ya. Multifungsi tentara di daerah konflik ya. Jadi memang keterbatasan sumber daya manusia yang ada di sana, terutama untuk menyangkut dari pendidikan, kesehatan segala macam, maka banyak melibatkan TNI dalam urusan itu. Ya. Sosialisasi itu tadi ya? Iya, mengajar kesehatan,
Semua ya dilakukan Tapi tentara. isu-isu kekerasan itu seperti apa tuh Bang? Apanya? Isu-isu kekerasan yang dialami oleh masyarakat di sana? Kan tidak semuanya. Oke. Yang dimunculkan kan yang kasus kekerasan kan. Yang bagaimana tentara memikul saudaranya di Papua ke rumah sakit, dibawa kemana kan nggak pernah diungkap. Iya. Intinya kita melihat sesuatu itu karena kecintaan atau kebencian. Oke. Kalau kebencian semua yang dilakukan pasti salah. Hargai ya bagaimanapun TNI itu sudah bekerja. Kalaupun ada ya ada kekurang pasan juga, ya rumuskan, rubah aturannya. Tentara cuma suruh perang aja. Kan Pak Rai Rangkuti juga yang 98 merubahnya kan? Iya. Kita sepakat. Iya. Kalau aturan itu mengharuskan tentara itu cuma perang aja, ya sudah perang aja. Oke. Mbak Ria, ternyata peran TNI itu banyak di sana, multi peran. Setuju. Setuju. Jadi kan yang dibilang oleh Bung Iwan itu ubah aja aturannya. Iya, sosialisasi dilakukan seperti yang dikatakan Prof. Gini loh ya, pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan sosialisasi macam-macam itu jelas berhubungan dengan pemerintah daerah. Gitu. Jadi tapi tentara jangan dilihat itu semacam keistimewaan, jangan dilihat itu semacam prestasi. Itu yang saya bilang tadi itu bolak-balik semua nih kita nanti. Tapi bolak-baliknya mohon maaf aja berasal dari yang paling tinggi jabatannya di Republik ini, Pak Prabowo. Kita coba Anda bayangkan, Pak Prabowo mengapresiasi kinerja Kapolri karena sukses membuat tanam jagung dan juga SPBK yang paling bersih. Akan diberi katanya bintang Mahaputra. Jadi presiden memandang suksesnya Kapolri bukan karena berantas korupsi, bukan karena berantas premanisme, bukan karena berantas judi online, bukan karena berantas narkoba, tapi karena bisa nanam jagung.